Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Ramadantio dari kelas Hukum Informasi Publik dan Keamanan Nasional kelas A. Ingin mempresentasikan tentang klasifikasi dan verifikasi informasi dari peristiwa hukum MBIS. Kita dari latar belakang, banyaknya informasi publik yang tersebar di media sosial selama ini jadi karena adanya globalisasi. Nah, globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Di tengah era globalisasi ini, pertukaran informasi terjadi sangat cepat di mana-mana. Semua orang dapat dengan mudahnya mendapat informasi dari berbagai sumber seperti media sosial, televisi, koran, dan lain-lain. Indonesia sendiri, informasi publik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dalam pasal 1 yang berbunyi informasi adalah keterangan, penyerataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Dan pasal 2-nya berbunyi informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama kita ada website Kemenkes dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Kementerian Kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan arus keterbukaan informasi kepada publik sebagaimana bahwasanya Kementerian Kesehatan merupakan sebuah lembaga negara atau badan publik yang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memiliki kewajiban dalam menyediakan informasi kepada publik mengenai penyelenggaraan badan tersebut. Hal ini berdasarkan pasal 1 ayat 3 yang menyatakan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan termasuk sebagai badan publik yang memiliki kewajiban dalam undang-undang tersebut. Lebih lanjut pada gambar di atas tadi, yang merupakan website Kementerian Kesehatan, merupakan salah satu sarana atau media yang dijadikan Kementerian Kesehatan dalam menyebarluaskan informasi dan kebijakan lainnya kepada masyarakat luas untuk dapat diakses dan disebarluaskan. Hal ini sudah sesuai dengan kewajiban badan publik di dalam pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang berisikan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4, badan publik dapat memanfaatkan sarana dan atau media elektronik dan non-elektronik. Nah, dalam hal ini, informasi yang dimuat pada gambar di atas tadi merupakan salah satu informasi yang setiap saat harus disediakan oleh badan publik. Pada gambar tersebut menunjukkan mengenai informasi tentang laju pertumbuhan COVID-19 yang merupakan salah satu objek informasi yang dipublikasikan atau diumumkan. Selain itu, terdapat banyak pilihan dalam web Kemenkes tersebut seperti beranda, pengumuman, berita persebaran COVID tersebut, dan lain-lain yang merupakan sarana dalam mempublikasikan informasi sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian kita lanjut ke website Mahkamah Agung. Sama seperti yang di atas, Mahkamah Agung, dalam hal ini informasi yang dimuat pada gambar di atas merupakan salah satu informasi yang setiap saat harus disediakan oleh badan publik. Pada gambar tersebut menunjukkan mengenai informasi hasil keputusan Mahkamah Agung yang merupakan salah satu objek informasi yang harus dipublikasikan atau diumumkan. Dalam website tersebut ada seperti beranda, pengumuman, berita, perkara, atau kasus yang sedang diusut oleh Mahkamah Agung yang juga merupakan sarana dalam mempublikasikan informasi sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Badan Mahkamah Agung sudah termasuk ke dalam badan publik, yaitu lembaga yudikatif.
Maaf, maksud saya. Kemudian kita lanjut ke berita selanjutnya, ada berita tentang KPK. Yaitu KPK dapat anggaran SMS blasting 999 juta rupiah. Dalam hari ini, pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri buka-bukaan mengenai besaran anggaran untuk SMS masing atau SMS blast yang tiap tahun dianggarkan oleh KPK dan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Nah, persoalan yang terjadi di berita ini adalah SMS blast KPK yang dilakukan jadi sorotan karena mantan pegawai korban tes wawasan kebangsaan Rizka Anung Nata melaporkan penggunaan SMS blast oleh Ketua KPK Firly Bahuri yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Seharusnya SMS blasting yang dilakukan oleh KPK adalah untuk menyebarkan informasi tentang apa itu korupsi, apa itu bahaya korupsi, dan cara mencegah korupsi. Tetapi juga ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPK. SMS blastingnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Kesimpulan, banyaknya berita yang sudah tersebar di masyarakat sudah lebih banyak yang termasuk ke informasi publik karena sudah memenuhi kriteria apa yang sudah disebutkan dalam nomor 14 tahun 2008 yang berisikan apa pengertian dari informasi publik itu sendiri dan siapa saja yang bisa memberikan dan mengakses informasi tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena mungkin ada kesalahan dan hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.